Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jadi Begitu Ya bersama saya Yunus Azmi. Dan pada video kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman semua apa saja yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman melakukan tes CPNS. Apa saja yang harus teman-teman lakukan ketika sudah tiba pada hari H tes CPNS. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita mulai, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Yang pertama adalah teman-teman harus berdoa. Nah, doa ini memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan teman-teman dalam tes CPNS, khususnya doa kedua orang tua. Tetapi tentunya teman-teman harus imbangi dengan belajar dan berusaha keras menjelang tes CPNS. Dan menjelang tes CPNS, teman-teman juga bisa mengamalkan amalan seperti yang ada pada video di pojokan atas ini. Ini adalah video amalan dan doa yang bisa teman-teman lakukan dalam rangka persiapan tes CPNS. Yang kedua adalah teman-teman datang tepat waktu. Usahakan teman-teman datang 90 menit sebelum tes dimulai, karena dengan datang lebih awal, datang 90 menit sebelum tes dimulai, teman-teman akan punya kesempatan untuk beradaptasi dengan lingkungan lokasi tes. Nah, dengan teman-teman bisa beradaptasi, teman-teman akan merasa lebih nyaman, lebih enjoy. Nah, tentunya teman-teman bisa mengerjakan soal dengan nyaman dan tenang pula, dan hasilnya pun insya Allah akan bisa maksimal. Dan bagi teman-teman yang ingin lebih memantapkan persiapannya, silakan ikuti program tryout dari Bimbel Kita Lulus. Di sini teman-teman bisa mengakses ribuan soal mulai dari 40 ribuan saja, dan juga teman-teman bisa berlangganan mulai dari 7 hari, 1 bulan, bahkan sampai 1 tahun. Yang berikutnya, teman-teman harus bisa memprioritaskan soal mana yang akan teman-teman kerjakan lebih dahulu. Nah, biasanya para peserta akan mengerjakan soal yang lebih mudah dulu dan yang sulit di belakang paling akhir. Biasanya yang mudah itu adalah soal TKP, dan yang sulit biasanya adalah soal-soal TIU yang hitungan. Oke, itu bisa teman-teman lakukan. Intinya teman-teman kerjakan dulu yang mudah, yang akhir belakangan. Nah, untuk tips cara memanajemen waktu dalam mengerjakan soal SKD, teman-teman bisa lihat di link video yang ada di pojok kanan atas ini. Ini adalah video cara saya memanajemen waktu dalam mengerjakan soal SKD, dan ini sudah pernah saya terapkan, dan alhamdulillah waktu itu saya bisa menyisakan waktu kurang lebih 5 menit. Jadi waktu sisa 5 menit itu waktu yang lumayan untuk bisa mengoreksi soal-soal yang sudah saya kerjakan. Yang berikutnya, teman-teman usahakan menjawab secara konsisten. Maksudnya menjawab secara konsisten itu begini. Ketika teman-teman mengerjakan soal SKD, pasti teman-teman ada perasaan ragu-ragu. Kadang teman-teman merasa ragu, ingin mengganti jawabannya A atau B ya. Lalu teman-teman merasa ragu, kemudian teman-teman mengganti jawaban. Tapi pada akhirnya jawaban yang teman-teman ganti justru malah salah. Nah, itu sering terjadi pada peserta tes CPNS. Di tahun 2019 kemarin saya sering menjumpai hal itu. Dulu waktu saya mengantar teman saya itu, saya pantau nilainya. Tadinya dia mendapat nilai kurang lebih 358. Itu kan sudah lumayan kan. Nah, tiba-tiba di akhir sesi skornya menurun menjadi sekitar 340-an. Nah, ternyata setelah saya tanyai, yang bersangkutan itu mengganti beberapa jawaban. Nah, mengganti beberapa jawaban, akhirnya jawabannya salah, skornya menurun. Nah, itulah mengapa saya sarankan kepada teman-teman, jawab secara konsisten dan jangan sampai teman-teman mengganti jawaban. Teman-teman harus yakin. Yang berikutnya adalah tips mengerjakan soal TKP. Nah, untuk tips soal TKP ini, yang pertama-tama harus teman-teman lakukan adalah teman-teman ubah pola pikir dan posisikan diri Anda sebagai seorang ASN yang berintegritas, profesional, serta mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nah, dalam mengerjakan soal TKP itu kan teman-teman ada 5 opsi jawaban A, B, C, D, E, yang mana masing-masing opsi ini punya skor masing-masing 1 sampai 5. Nah, triknya di antara 5 opsi ini, teman-teman buanglah 3 opsi terburuk. 3 opsi terburuk yang mana skornya itu paling rendah, sehingga tersisa dua
dua opsi. Nah, dua opsi ini skornya paling tidak kalau tidak 4 ya 5. Nah, gunanya apa? Gunanya ketika teman-teman sudah terburu waktu dan ragu dengan jawaban antara dua opsi ini, apabila teman-teman asal tembak salah satu saja, ketika teman-teman terdesak, maka teman-teman masih dapat skor 4, masih lumayan. Ya kalau bisa ya dapat 5, tetapi kalau kondisinya teman-teman benar-benar ragu dan terkejar waktu, teman-teman asal tembak saja pasti dapat, kalau tidak 4 ya 5. Toh kalau masih dapat 4 kan masih lumayan daripada dapat 3, 2, atau 1. Dan untuk tips mengerjakan soal TKP yang lebih lengkap, lebih jelas, teman-teman bisa lihat di link video yang ada di pojok kanan atas ini. Ini adalah video tips cara mengerjakan soal TKP. Yang berikutnya adalah tips mengerjakan soal TWK. Nah, ngomong-ngomong masalah TWK nih ya, biasanya TWK ini jadi momok bagi para peserta CPNS. Biasanya banyak yang tersandung pada TWK, banyak yang gagal lolos passing grade pada TWK ini, karena memang TWK ini, tes wawasan kebangsaan ini, materinya paling luas, kompleks, dan hafalannya banyak, apalagi yang sejarah itu hafalannya sangat banyak sekali. Nah, sebenarnya tips yang saya pakai waktu tes CPNS dulu untuk yang TWK ini, itu saya menguasai dulu materi dasarnya. Nah, materi dasar TWK itu apa? Materi dasar TWK itu sebenarnya adalah materi PPKN dan IPS SD dan SMP. SD dan SMP, IPS dan PPKN SD dan SMP. Karena memang TWK itu isinya kan tentang Pancasila, UUD 45, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, bahasa Indonesia, dan juga sejarah kan. Nah, itu semua sudah pernah kita dapatkan waktu kita ada di bangku SD dan juga SMP. Jadi dasar dari TWK itu, dasar dari materi TWK adalah pelajaran IPPKN dan IPS SD dan SMP. Jadi cara terbaik menurut saya untuk bisa sukses dalam TWK adalah teman-teman menguasai materi dasar TWK, yaitu materi PPKN dan IPS SD dan SMP, di samping teman-teman belajar soal-soal dari buku, entah itu dari buku, dari internet, dari YouTube, maupun juga soal-soal FR. Apalagi untuk FR ini ya, jangan hanya terpaku pada FR saja, karena belum tentu soal yang keluar pada peserta lain itu juga otomatis keluar pada kita, belum tentu, karena BKN itu punya ribuan soal ya. Jadi soal yang didapat oleh si A belum tentu didapat oleh si B. Lalu yang berikutnya adalah tips mengerjakan soal TIU. Nah, untuk TIU itu sendiri biasanya para peserta itu kesulitan pada soal yang hitungan matematika ya. Kalau untuk antonim, sinonim, kemudian gambar itu kita hanya perlu banyak berlatih soal saja. Sedangkan untuk materi yang hitung-hitungan matematika, selain kita perbanyak materi, perbanyak latihan soal, kita harus menguasai materi dasarnya. Nah, untuk materi dasar TIU yang hitungan itu adalah materi matematika ketika kita SD dan juga SMP. Jadi materi dasar TIU yang hitungan matematika itu sudah pernah kita dapatkan ketika kita SD dan juga SMP. Dan untuk TIU yang hitungan matematika, teman-teman kerjakan paling akhir sendiri, paling pol belakang. Karena memang soal TIU yang hitungan matematika itu paling membutuhkan waktu dan membutuhkan tenaga untuk menghitungnya ya. Dan yang tidak kalah pentingnya untuk TIU, teman-teman perbanyak latihan soal, karena rumus-rumus itu selain dihafal dan dipahami juga harus dilatih dengan cara perbanyak latihan soal pada TIU. Baik, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, karena saya sudah mulai mengantuk karena memang ini saya syutingnya pada malam hari dan siang harinya saya habis mengikuti pelatihan SKJ dari Korwil Pendidikan. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan teman-teman semua dapat diberikan kemudahan dan juga kelulusan dalam tes CPNS. Amin. Sekian dulu dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat.